Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum statistika acara yang ke-14 yaitu hipotesis. Seperti yang sudah diketahui, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Atau secara singkat kita bisa menyebut hipotesis adalah jawaban sementara. Hipotesis sendiri dibedakan menjadi dua jenis kesalahan. Ada kesalahan dalam menganalisis hipotesis atau pengujian hipotesis, yaitu kesalahan satu, yaitu kesalahan yang terjadi akibat menolak hipotesis yang diuji, padahal hipotesis tersebut sebenarnya adalah benar. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan akibat menerima hipotesis yang diuji, padahal hipotesis tersebut salah. Jadi di sini ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis ditolak dan hipotesis diterima. Maksud dari apa yang dimaksud dengan hipotesis ditolak dan apa yang dimaksud dengan hipotesis diterima, gampangnya kita langsung ke contoh. Nah, misal untuk hipotesisnya kita menentukan pupuk P berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, itu adalah hipotesis. Sehingga ketika nanti di kesimpulan setelah penelitian ternyata pupuk P memang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka hipotesis tersebut diterima. Jika kesimpulannya berbeda atau memiliki kesimpulan lain seperti pupuk P tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman atau pupuk P kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka hipotesis ditolak karena di hipotesis telah dijelaskan bahwa pupuk P berpengaruh. Tetapi di kesimpulan kok tidak berpengaruh, maka hipotesis ditolak. Nah, di sini ada contoh. Untuk contohnya yaitu suatu wawancara dilakukan terhadap 40 orang. Kemudian kita pilih orang secara random. Pendapatan per harinya rata-rata itu 29.250. Sedangkan standar deviasi atau standar error atau bisa juga yang mungkin kesalahan itu adalah 4.500 dengan menggunakan taraf 5%. Silakan diuji apakah pendapatan per hari dari semua buruh tani di desa A lebih kecil dari 30.000. Nah, di sini dapat diketahui hipotesis yang dapat diambil yaitu pendapatan buruh tani sama dengan 30.000 atau pendapatan buruh tani kurang dari 30.000. Untuk cara manualnya, rumusnya ada di atas yaitu Z hitung atau T hitung sama dengan rata-rata dikurangi standar deviasi dibagi dengan di sini rumusnya yaitu rata-rata dibagi hipotesis atau pernyataan yang telah ditentukan dibagi dengan standar deviasi di akar dari jumlah data atau 40. Nah, bisa dilihat di sini tujuannya untuk mencari apa ini? Untuk mencari nilai T hitung atau Z hitung. Sebenarnya sama, cuma T hitung itu digunakan untuk skala yang lebih kecil, Z hitung untuk skala yang besar. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu Z hitungnya. Karena di modul sudah ditemukan nilai dari Z hitung yaitu min 1,05. Biasanya akan dibandingkan dengan nilai Z tabel atau T tabel. Nah, dari mana diperoleh nilai Z tabel atau T tabel? Memang ada tabel tersendiri. Nanti bisa download sendiri mungkin untuk perbandingan nilai Z tabel atau T tabel yang akan digunakan. Nah, di sini menggunakan taraf 0,05%, 0,05 atau 5%. Itu Z tabelnya adalah min 1,65. Sedangkan Z hitung yang kita lakukan tadi adalah min 1,04. Jadi, nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel. Sehingga hipotesis diterima. Tadi hipotesisnya adalah pendapatan sama dengan 30.000.
Kalau hipotesis diterima, berarti H0 diterima. Di sini kan ditulis, maka H0 diterima. Jadi, pendapatan sama dengan 30.000. Kalau H0 diterima, maka H1 otomatis sudah ditolak. Bisa juga ini disimpulkan dengan maka H1 ditolak. Intinya adalah sama. Intinya adalah hipotesis, jika H0 diterima, maka H1 adalah ditolak. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Berkebalikan. Nah, di sini menggunakan rumus dari tabel. Atau bisa juga kita analisisnya kalau di skripsi bisa seperti pupuk P tadi. Jadi kesimpulannya kita bandingkan dengan hipotesis, tidak menggunakan data. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.